Sahabat Obis, kita sekarang ada di Kota Binjai, tepatnya di kilometer 19. Kalau sahabat Obis pernah ke Kota Binjai, itu ada namanya Sakti Cafe and Car Wash. Hari ini kita ketemu dengan owner dari Sakti Cafe and Car Wash, dengan Bang Harman Leonardo Siombing. Selamat malam Bang Harman. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik Bang Reza. Bang Harman hari ini ulang tahun ya. Kalau nggak salah yang ke-47 ya. Hari Selamat ini. ulang tahun Bang Harman. Thank you, Bang. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bang. Bang Harman, saya mau tanya ke Bang Harman. Iya. Kok bisa sampai ke Jayapura tuh gimana Bang Harman? Abang kan orang Medan, lahir di Medan ya kan? Ya Bang, jadi kalau kami dulu itu memang sudah menandatangani nih Bang, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Pasca integritas ya. Iya. Oh. Jadi kebetulan saya dapatnya penempatan di Jayapura pada waktu itu, sehingga ya sebagai orang Medan ya berangkat Bang. Di Jayapura ya. Berangkat Bang. Kok sampai ke Monaco itu gimana Bang ceritanya Bang? Saya lihat profil Abang tuh minum kopi loh Bang di Monaco. Keren itu Bang. Ya. Anak Medan bisa minum kopi di Monaco ya nggak? Ya itulah pengalaman hidup Bang. Jadi saya itu menjadi seorang PNS itu selama 13 tahun. Oh. Nah selama PNS juga saya beberapa kali dikirim tuh mengikuti pelatihan Bang. Kemana aja tuh Bang Harman? Ada 2 kali saya ke Amerika, 2 kali. Pelatihan Kalau apa tuh Bang? Pelatihan teknisi radar Bang. Pelatihan teknisi Luar radar di biasa. Amerika, di Enterprise Alabama, di EEC, Enterprise Electronic Corporation, itu saya 2 kali, 2007-2009, kemudian saya ke Jerman, Jerman pernah juga. ya ke Hamburg pernah juga, sama pelatihan juga. Kemudian setelah itu sisanya setelah saya resign dari PNS Pak. Saya Kenapa resign dulu Bang Harman? Kenapa Bang kok? Nah, Nggak ini- di situ udah jadi pejabat Abang. Nah ini nih Bang, Kenapa Bang resign dari BMKG Bang? ya kita ini kan berangkat ke Jayapura 2000 sampai 2013 itu Bang. Memang kan anak Medan Pak. Ya, Ya anak Medan kemanapun berani. terjun jadi pengusaha. Ya. Nah 2013 itu anak Medan juga tuh Pak. Saya tidak tahu sisi anak Medannya itu positif atau negatif, saya tidak tahu. Tapi saya mengambil anak Medan di sisi hancur demi kawan Pak. Wah, luar biasa anak Medan ini ya, paten ya. Hancur demi kawan. Jadi sebenarnya tidak hancur Pak. Iyalah hancur. Tidak hancur, ada rekan saya kebetulan pada posisi down waktu itu. Beliaunya butuh teknisi. Oh, Nah, beliau menganggap bahwa saya mempunyai kapabilitas. Nah, dia aja, yuk kita ini yuk, ayo gitu kan. mulailah jadi pengusaha. Mulailah beralih ke swasta. Ke swasta ya. Jadi, Berapa tahun udah Bang tuh di swasta Bang? saya swasta menjadi seorang karyawan itu dari 2013 sampai 2017 Bang. 2013 ke 2017 sekitar 4 tahun. 4 tahunan Bang. Ya. Dan saya dengar Abang juga bisnis properti ya Bang ya? Ya, Tidak properti Abang di Medan ya? setelah saya resign lagi kedua kali dari rekan saya swasta, saya sempat nganggur tuh Bang Reza. Oh. Nganggur sekitar hampir 2 tahun lah. Nah 2019 saya diberikan kepercayaan menjadi seorang pemain Bang, sebagai kontraktornya gitu. Jadi, Oke. saya memulai main-main kecil-kecilan, proyek-proyek kecil-kecil. Kalau bahasanya sekarang itu PL kata orang-orang ya. Nah mulai dari situ Bang, proyek 2 juta, sampai akhirnya saya diajak lah itu bermain di security system. Oh, Gitu, Bang. saya dengar Abang buat ini juga ya Bang Harman ya, buat rumah subsidi ya? Ya, Rumah ada, Bang. subsidi ya. Nah setelah dapat rezeki itu Bang, ada rezeki. Nah saya nggak mau lagi salah melangkah Bang. Akhirnya Berapa banyak itu Bang rumah yang Wah, Abang? nggak banyak Bang, kita mah pemain kecil Bang. Oh, ya pemain kecil kan perlu punya modal juga kan Bang? Ya, kebetulan memang pemain kecil rumahnya nggak banyak, Iya. sekitar 64 rumah Bang. Oh. Tapi ya memang pada waktu itu kita nggak pakai KMK dari dia Iya. juga. Abang memang modal sendiri. Kita modal sendiri. Sambil membuka lapangan Sambil pekerjaan. ada pekerjaan. Gitu. Bang Harman, Abang tuh kan udah pernah ke Jerman ya Bang? Pernah Bang, 2 kali. Ke Jerman Abang ngapain aja dulu Bang? Apa yang Abang lihat di Jerman sana Bang? Jadi waktu itu saya ke Jerman itu Bang ada 2 kali. Yang pertama saya pelatihan alat perangkat kalibrasi ketika masih di BMKG. Yang kedua sama pelatihan juga, tapi dari sisi swasta saya, dari sisi pembeli untuk peralatan radar over the horizon, yaitu radar yang bisa mendeteksi kapal laut walaupun sudah melewati horizon, seperti itu menggunakan frekuensi HF, high frekuensi.
Jadi kan kalau bumi ini kan bulat bang. Ada namanya horizon bang. Horizon pandangan mata kita itu. Nah kalau kita belajar dulu, kalau abang masih ingat pelajaran waktu masih SD ya. Jadi kalau kapal itu datang dari jauh, yang kelihatan kan bukan bawahnya dulu, pucuk atasnya dulu ya kan. Nah menaranya dulu setelah itu. Nah kita bagaimana radar HF itu yang dulu saya pelajari itu di Kaltenkirchen di Jerman itu, dia bisa mengikuti gelombang bentuk bumi itu bang. Tapi dipengaruhi juga oleh salinitas dari air lautnya, tingkat keasinan air lautnya dipengaruhi juga. Kenapa abang memilih Kota Binjai bang untuk usaha saat ini bang? Iya bang, jadi berdasarkan pengalaman saya jadi PNS ketika di Papua 13 tahun, kemudian menjadi karyawan swasta selama 4 tahun, kemudian menjadi pengusaha sampai sekarang. Saya balik pulang ke Medan itu sebenarnya alasan awalnya itu karena orang tua sudah tua. Nah, tapi kan saya tidak bisa serta-merta bang di Medan ini, khususnya di Binjai, tidak ada kegiatan, tidak ada usaha. Jadi saya terpikir bang, jadi saya tahun 2021 sudah beli ini lokasi bang. Oh 2021 udah bang beli ya? 2021 sudah beli, kemudian saya bangun itu sampai bisa operasional itu tahun 2022. Kok kepikiran sampai buat car wash gitu bang? Awalnya bang karena memang saya itu basicnya teknik. Ya. Nah teknik, kemudian pernah juga bang punya pengalaman, saya pernah jadi tukang cuci mobil bang. Oh di mana tuh bang Herman? Di Aceh bang, di Kota Cane. Waktu saya Aceh masih Tenggara kecil. ya? Oh. Hingga Iya. saya kepikiran apa yang bisa saya kuasai selain IT, mungkin selain teknik yang lain, elektro. Ya saya mencoba membuat satu bidang usaha yang saya kuasai, tapi di dalamnya itu komplit bang. Komplit, ada car wash-nya, ada servis mobil ringan, ganti oli, cuma mobil, ya, sama mobil, coating, detailing, kemudian barbershop. Tapi menurut saya yang keren tuh bang, sambil nyuci mobil Ya, bisa nongkrong di kafenya. Ya, Dia keren tuh bang. saya punya konsep sebenarnya ingin memberikan pelayanan yang lebih kepada customer. Artinya contohnya kalau di weekend itu banyak kan kita bapak-bapak nih yang punya mobil, terlepas kerja hari Sabtu libur, menyervis diri sendiri pak. Jadi Bang Arman ini membawa warna baru dalam bisnis car wash ya di Kota Binjai bang. Mungkin seperti itu pak. Iya, membawa warna baru bang. Kenapa namanya Sakti bang? Nah ini dia pak. Ceritanya ini gimana kok namanya kebetulan Sakti bang? Awalnya itu terpikirnya itu dari nama anak saya nomor 4 bang, itu namanya Sakti. Anak kesayangan tuh Bang Arman. Semua kesayangan. Kalau ada semua kesayangan. Jadi semua kesayangan. Gitu ya. Namanya Sakti Martua Sihombing. Oke. Kemudian saya pernah nih bang punya mitra-mitra, rekan-rekan yang pengusaha-pengusaha mengatakan bahwa nama itu membawa berkah, membawa rezeki namanya. Jadi kadang-kadang kita membuat usaha itu nama itu nggak boleh sembarangan. Betul. Nah, Saya setuju tuh bang. ya, jadi kalau orang mungkin namanya Semoga Jaya, Iya. Harapan Jaya, Betul. saya pikir apa ya saya mau buat gitu. Iya. Saya ingat nama anak saya Sakti bang. Sakti ini kan artinya kan memiliki kemampuan yang lebih. Iya, gitu, luar Pak. biasa ya. Sakti. Saya buatlah Sakti bang. Nah, Ya. bang yang di Simalingkar juga bang, saya dengar punya barbershop juga bang. Ya, ada barbershop kita. Sakti Bang. juga namanya. Sakti juga namanya bang. Waduh, kayaknya Sakti ini jadi brand image abang ya, brand. Kalau saya rencana Bang. bang Sakti ini harus bisa besar bang. Saya doakan bang, Ya. kita tim Obis doakan Sakti semakin besar bang. semakin besar. Terus saya kenapa milih Binjai bang? Kota Binjai kenapa yang abang pilih? Kenapa abang nggak di Medan aja buka ya gitu? Sebenarnya pilihannya bang, Binjai ini kan merupakan salah satu kota satelit bang yang akan menyanggah kota Medan, Bang. Iya. Menopang kota Medan. Iya. Kota Medan sekarang itu udah padat bang. Artinya akan banyak nanti masyarakat yang bekerja di Medan ataupun penduduk kota Medan yang sudah tidak begitu suka dengan kepadatan akan berpindah ke kota-kota penyangga di sekitarnya, mungkin Pakam, Tanjung Morawa, Sunggal, Tanjung Ano, Patumba. Nah, saya mengambil Binjai bang, karena Binjai Medan itu sebenarnya kan nggak ada pemisah ini bang. Memang kota paling dekat dari Medan Binjai. Bang. Iya. Kota paling dekat bang. Dan saya lihat Binjai ini perkembangannya menurut Bang Arman gimana ke depan? Kalau melihat perkembangan Binjai ini bang bagus, akan tetapi saya sih berharap ke depannya sih lebih bagus lagi bang.
menarik investor dari luar agar ke Binjai ini areanya kan ya masih cukup lumayan bisa dibangun, Bang. Ada rencana mau franchise Bang? Kalau orang berminat Bang untuk franchise Sakti Cafe and Car Wash, Abang membuka diri nggak Bang kira-kira? Saya membuka diri Bang untuk franchise, akan tetapi melihat pengalaman dari beberapa usaha sejenis yang franchise, mungkin controllingnya kurang, mungkin pengaturannya kurang ketika sudah di-franchise-kan. Iya. Nah, itu membuat banyak yang tidak bertahan. Tapi saya akan mengarah ke franchise, Bang. Akan mengarah ke sana. Karena keren loh Bang, konsep Bang Arman ini keren. Kalau saya lihat tuh keren banget. Saya mungkin saya sering belajar, Bang. Saya melihat car wash terbesar di dunia itu adanya di Jerman, Bang. Wih, Di Jerman. Luasnya kalau tidak salah 10 hektar. Namanya apa tuh Bang kalau Bang Arman? Saya lupa, Bang, namanya. Oh. Saya lihat itu car wash terbesar itu ada di Jerman. Di kota apa Bang? Bremen kah? Di Berlin Saya kah? lupa, Bang. Hanya saya nanti bisa kita searching kalau di Jerman itu dia per hari itu ribuan mobil. Itu dicuci secara modern apa Full masih otomatis, manual? Bang. Full otomatis. Full Ya? otomatis. Full otomatis. Jadi sekali cuci itu 26 euro. 26 euro. Iya, Jerman. Jadi dia dari ribuan. Jadi sudah full sistem menggunakan teknologi. Nah, kita di Indonesia mungkin harus belajar ke situ, mengimprove bagaimana supaya teknologi car wash ini tidak hanya sama seperti yang lain, hanya itu aja. Tapi jangan juga kita langsung melihat situasi yang ada di Kota Medan. Kita ini masih banyak tanah, Bang. Betul, Masih betul. berlumpur, orang Iya. masih mau juga pengen cuci kolongnya gitu, Bang. Tantangan untuk memasuki tahun 2026 kira-kira gimana Bang di dunia entrepreneur ini Bang? Wah, kalau kita lihat sih, Situasi ekonomi Bang. ya situasi ekonomi sekarang ini, Bang Reja, secara global memang sedang mengalami kondisi yang tidak menentu. Ya, di sisi lain saya baru baca kemarin bahwa salah satu direktur Fed itu mengundurkan diri karena Presiden Amerika menyatakan akan minta untuk menaikkan bunga seperti itu. Jadi Bunga David ya Bang? ya, jadi mau tidak mau kan apalagi kepada negara-negara seperti di Asia Tenggara, ASEAN itu pasti mengalami imbas, Bang. Saya lihat Bang Arman memasuki tahun 2026 sebagai entrepreneur, pasti Bang optimis ya Bang, ekonomi kita akan pulih ya, daya beli akan meningkat ya. Kalau Kira-kira gimana sebagai pengusaha, Bang, Bang Arman? pesimis itu harus dihapus, Bang. Dari kosakata kita itu pesimis itu harus dihapus. berarti Itu harus dibuang, Bang. Kita harus tetap optimis. ya. Kondisi apapun kita itu sebagai seorang entrepreneur pejuang, kita harus bertahan, Bang. Kita harus bisa bertahan. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kita harus tetap bisa bertahan. Kita kalau untuk menjadi besar itu, Bang, ini bukan kita semakin meningkatkan tinggi pengetahuan. Iya. Ya memang kita bagus meningkatkan skill dengan belajar, tapi lebih ke bawah sebenarnya, ke bawah, ke dasar sekali kita paham disiplin, niat yang baik, hati yang bersih. Jadi Itu yang harus kita dengar dari entrepreneur ataupun pengusaha-pengusaha di Indonesia ya Bang saat ini ya. ya, jadi melihat kalau perkembangan ini kita harus improve. Kita tambahkan, kita buatkan ekonomi kreatif, karyawan kita itu dengan gaji yang mungkin walaupun tidak besar, kita harus menambah skill mereka, kita berikan pembelajaran untuk meningkatkan pelayanan. Seperti itu, Bang. Luar biasa ngobrol-ngobrol kita hari ini. Siapa? Sahabat Obis, itu tadi ngobrol kita dengan Bang Arman Leonardo, salah satu atau pemilik daripada Sakti Cafe dan Car Wash. Sangat menarik ngobrol dengan Bang Arman, dan beliau sudah kemana-mana, akhirnya balik juga ke Kota Binjai. Demikian sahabat Obis, kita ketemu lagi dengan bincang-bincang berikutnya di obrolan bisnis yang akan datang. Selamat malam. Bang Arman, terima kasih. Terima Bang Arman. kasih.